Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya mengerjakan tugas daringnya dan tetap jaga kesehatan. Kemarin kita sudah belajar tentang konduksi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui suatu benda tanpa disertai perpindahan benda tersebut. Contohnya adalah pada saat kita memanaskan mentega di atas lilin yang menyala dengan menggunakan sendok. Nah, jadi kesimpulannya dari praktek tersebut, hanya mentega saja yang meleleh, tapi tidak dengan sendoknya, karena sendok hanyalah benda penghantar panasnya. Jadi api yang menyala hanya melelehkan mentega saja. Itulah yang disebut dengan proses konduksi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tematik pembelajaran 2-4. Nah, silahkan dibuka halaman 61, dibaca teks tentang peristiwa angin darat dan angin laut. Berdasarkan teks bacaan yang sudah kalian baca, kita akan belajar tentang penghantaran panas secara konveksi. Air dan udara merupakan penghantar kalor yang buruk atau disebut isolator. Akan tetapi, mengapa air yang dimasak menjadi panas dan udara di atas api terasa dingin? Di dalam air dan udara, panas dapat berpindah secara konveksi. Jadi, konveksi adalah perpindahan panas yang disertai perpindahan zat perantaranya, atau dapat dikatakan perpindahan panas secara aliran. Agar kalian lebih mudah memahami peristiwa konveksi, perhatikan uraian berikut. Kamu akan memindahkan tumpukan buku dari lemari ke meja. Buku diumpamakan panas, sementara itu kamu diumpamakan zat perantaranya. Untuk membawa buku tersebut, tentu kamu harus berpindah tempat dari lemari menuju meja. Jadi perpindahan secara konveksi menyertakan perpindahan benda perantaranya. Perpindahan panas secara konveksi dapat kita lihat pada saat memasak air di panci. Air yang panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bawah bagian panci. Air tersebut mendapat panas dari panci yang terkena api. Kemudian air yang panas akan naik dan yang dingin akan turun. Begitu seterusnya peristiwa konveksi terjadi selama proses memasak air. Ada dua macam konveksi, yaitu konveksi alami. Konveksi alami terjadi misalnya pada proses terjadinya angin laut dan angin darat, dan konveksi paksa, yaitu terjadi pada pengering rambut. Pada alat pengering rambut, kipas angin menarik udara di sekitar dan meniupkan kembali setelah dilewatkan pada elemen panas di dalamnya. Sekarang kita akan mengamati proses konveksi melalui suatu percobaan. Silakan simak video berikut ini. Pada pertemuan kali ini kita akan mempraktekkan cara kerja konveksi. Bahan dan alat yang dibutuhkan: korek api, lilin, benang, kertas, dan juga spidol. Pertama-tama kita gambar kertas berbentuk seperti spiral seperti ini. Selanjutnya kita gunting pola spiralnya jadi seperti ini ya. Selanjutnya kita pasangkan di ujung ini dengan benang. Setelah itu kita pasang benangnya seperti ini. Kita nyalakan korek api, lilinnya kita nyalakan dengan korek api ya. Selanjutnya kita simpan kertas spiral ini di atas lilin yang sudah menyala. Apa yang terjadi pada kertas spiralnya? Kertas spiral berputar-putar karena suhu dari api yang ada pada lilin ya. Mengapa hal ini tersebut? Tugas kalian adalah buatlah video dengan percobaan yang sama. Lalu tuliskan hasil laporan kalian pada tabel laporan kegiatan percobaan di halaman 65. Materi selanjutnya kita akan belajar tentang pola lantai pada tarian. Pola lantai adalah pola yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk menari. Macam-macam pola lantai adalah sebagai berikut.
Yang ke-1, pola lantai vertikal. Pada pola ini, penari membentuk garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Contoh pola tarian ini adalah tari serampi. Kedua, pola lantai horizontal. Pada pola ini, penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Contohnya adalah pada tari saman. Ketiga, pola lantai diagonal. Pada pola lantai ini, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Keempat, pola lantai melingkar. Pada pola lantai ini, penari membentuk garis lingkaran. Contohnya pada tari randai. Materi selanjutnya kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban suatu negara serta warga negaranya. Hak suatu negara meliputi hak memaksa, yaitu hak untuk memaksa peraturan-peraturan negara, hak memonopoli, yaitu hak untuk memonopoli atau menetapkan tujuan bersama dari masyarakat, hak mencakup semua, yaitu hak untuk mencapai tujuan suatu negara. Selanjutnya, kewajiban suatu negara. Yang ke-1, membuat dan menetapkan peraturan atau undang-undang agar terciptanya ketertiban. Yang kedua, melaksanakan pengawasan dan melakukan pengontrolan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menjamin, melindungi, dan memelihara hak-hak warga negara. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. Hak asasi ekonomi, misalnya kebebasan dalam membeli, menjual, atau memiliki sesuatu. Hak asasi sosial dan kebudayaan, misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak serta pengembangan kebudayaan. Hak politik dan sipil, misalnya kebebasan dalam memilih dalam pemilihan umum. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Hak asasi untuk mendapatkan perlindungan serta perlakuan sesuai tata cara peradilan. Kewajiban warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang ke-1, kewajiban untuk mengakui pemerintahan yang sah. Yang kedua, kewajiban untuk menjunjung tinggi pemerintahan. Yang ketiga, kewajiban untuk patuh pada hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, kewajiban untuk ikut serta dalam membela negara serta mempertahankan keamanan negara. Yang kelima, kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keenam, kewajiban untuk tunduk pada pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dan yang terakhir, kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Selanjutnya silahkan dibaca teks bacaan halaman 72. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang pembangunan nasional. Setiap orang memiliki peran masing-masing dalam pembangunan nasional. Contohnya adalah pembangunan nasional yang dilakukan oleh masyarakat agraris. Kehidupan masyarakat agraris. Sebagian besar penduduk Indonesia masih bekerja dalam sektor pertanian, yaitu agraris, termasuk peternakan dan perikanan. Dari komunitas itu dapat dibagi ke dalam dua golongan, yaitu bercocok tanam di ladang dan bercocok tanam di sawah. Golongan pertama dapat ditemui di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Sementara itu, golongan kedua terutama terdapat di Jawa, Madura, Bali, dan juga Lombok. Masyarakat agraris adalah masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dengan bercocok tanam, baik di sawah dan di perkebunan. Kehidupan masyarakat agraris didasarkan pada kekeluargaan. Masyarakatnya homogen, terutama dalam hal mata pencaharian, agama, dan adat istiadat, yaitu artinya lebih banyak yang sama. Salah satu ciri dalam kehidupan masyarakat desa adalah semangat bergotong royong yang tinggi. Misalnya pada saat mendirikan rumah, memperbaiki jalan desa, dan membuat saluran air. Kehidupan masyarakat agraris pun masih jauh dari modernisasi, atau dengan kata lain mereka hidup sederhana secara tradisional. Contohnya dalam bertani biasanya mereka masih banyak ada yang menggunakan alat-alat sederhana. Misalnya menggunakan tenaga hewan untuk membajak sawah. Cukup sekian materi hari ini. Tugas yang harus kalian kerjakan adalah halaman 67, halaman 69, halaman 77 sampai 78 bagian A. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita mengucap hamdalah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.